Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa melanjutkan insyaallah kajian tentang 100 hadis akhlak dan adab atau adab dan akhlak. Tepatnya pada kesempatan ini membahas hadis yang melarang berbisik-bisik kecuali melibatkan orang yang ketiga. Jadi larangan berbisik-bisik kecuali melibatkan orang yang ketiga. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasah fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna zalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas. Jika kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang satunya lagi. Hatta takhtalitu bin nas, hingga dia berbaur dengan banyak orang atau dengan orang lain. Kenapa demikian? Kenapa dilarang berbisik-bisik berdua tanpa melibatkan yang lain? Min ajli anna zalika yuhzinuhu. Karena perbuatan yang seperti itu akan membuat seseorang yang tidak dilibatkan itu bersedih hati. Atau dalam bahasa sekarang bisa juga disebutkan tersinggung. Ada beberapa catatan kita berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, sebagaimana juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penting menjaga perasaan sesama muslim. Jangan ada yang merasa tidak enak, tidak nyaman ketika berada dalam suatu tempat atau pada suatu perkumpulan. Dia merasa tidak nyaman di situ karena ada orang yang berbisik-bisik dan dia tidak tahu, dia tidak dilibatkan. Yang ketiga, jangan memberi celah sedikit pun kepada syaitan untuk merusak perasaan seseorang yang merasa diabaikan. Jadi ada bertiga, satu kelompok itu ada bertiga, bukan berempat ya. Kalau berempat mungkin ceritanya lain lagi. Dia bertiga, A dan B itu berbisik, artinya berbicara di mana yang C tidak mendengar. Atau kalaupun mendengar agak samar-samar, intinya dia tidak paham apa yang dibicarakan, disembunyikan, dan dibisikkan oleh A dan B. Tentu saja perilaku itu menyebabkan C merasa diabaikan, tidak dilibatkan dalam hal itu.
Tidak boleh seperti itu. Yang keempat, jika dalam perkumpulan tersebut ada 3 orang, maka dilarang orang yang berdua untuk berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang satunya lagi, karena itu akan membuat dia sedih dan tidak nyaman, bahkan merasa tersinggung. Dia bisa merasa tersinggung. Yang kelima, larangan berbisik-bisik berdua tanpa melibatkan orang yang ketiga itu berlaku dalam segala hal. Dalam berbagai persoalan, selama dalam pertemuan itu ada bertiga. Kalau dia berempat, kan bisa berdua-dua. Paling tidak ketika A dan B ngobrol atau berbisik, ya, C punya teman, ada D misalnya teman dia, masih bisa mengalihkan keadaan. Nah, yang keenam ini yang perlu catatan kita, yang keenam ini adalah tadi berbisik-bisik kan dilarang tanpa melibatkan orang yang ketiga. Yang keenam ini juga berlaku bagi orang yang berbicara dengan bahasa tertentu, di mana mereka berdua mengerti dengan bahasa tertentu, sementara yang ketiganya tidak tahu. Hal ini juga menjadikan orang yang ketiga tidak nyaman. Nah, kalau berbisik-bisik mungkin sekarang tidak banyak lagi kita temukan. Tapi berbicara dengan bahasa tertentu, misalnya saja, saya kan orang Sumatera. Saya orang Sumatera, gitu ya. Berteman, ngobrol dengan orang Sumatera juga. Sementara di situ ada etnis lain, katakanlah Jawa atau Sunda atau Madura yang tidak ngerti bahasa Sumatera ini. Maka keadaan yang seperti itu menjadikan orang yang tidak mengerti ini tidak nyaman. Bisa datang wasangka, ini orang ngobrolin apa sih? Kok saya tidak tahu? Jangan-jangan membicarakan, mengobrolin saya. Sama halnya juga ketika misalnya saya orang Sumatera berada di tengah-tengah komunitas kalian, ya, yang di sini banyak bahasa Sunda, bahasa Maduranya. Lalu kalian bahasa Madura, saya tidak tahu, itu nggak boleh. Makanya kadang-kadang terus terang saja, kalau saya misalnya dengan orang yang katakanlah bertemu dengan teman, ya, kadang-kadang dia berbahasa Arab kepada saya gitu, dan insya Allah sedikit-sedikit saya bisa lah, ya, berbahasa Arab sekadar untuk ngobrol, insya Allah bisa lah. Tetapi di situ ada orang yang tidak ngerti bahasa Arab, maka saya tidak akan layani dengan bahasa Arab. Walaupun dia berbahasa Arab, saya akan jawab dalam bahasa Indonesia. Itu sudah sering terjadi seperti itu. Jadi ini penting dipahami. Ini adalah adabnya kita berteman. Adabnya kita kalau berkumpul, katakanlah bertiga orang tadi. Atau mungkin bisa juga 10 orang, bisa jadi 10 orang, mungkin bukan lagi bertiga. Tapi ada satu yang nggak ngerti dengan bahasa yang 10 itu, sama aja. Ya, nah di sini ya, tampak sekali betapa Islam itu menekankan kepada kita tentang menjaga perasaan. Perasaan siapa? Hati siapa harus kita jaga? Ya saudara kita. Saudara seiman itu. Yang dulu sampaikan, bahkan tadi subuh kita sampaikan hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya layak mencintai diri sendiri. Sama juga, tidaklah beriman salah seorang sekalian sebelum dia benci terhadap apa yang dialami saudaranya sebagaimana dia benci jika dia mengalami hal yang sama. Artinya, kalau orang memperlakukan kita seperti itu, kita bertiga, A dan B ngobrol, kita tidak paham, kan tidak enak. Sangat tidak enak, betul. Ya, rasanya seperti apa? Sama halnya nanti, ketika kita bertiga, A dan teman ngobrol, sementara teman yang satu tidak ngerti, tidak paham apa yang kita bicarakan. Hal yang seperti itu perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Muhammad ini.
kita perlu menjaga, perlu menenggang, ya, jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita dapat mengganggu, ya, hubungan baik antara satu sama lainnya. Kalau sekarang ini mungkin lebih dahsyat lagi karena ada HP. Bisa jadi dia tidak berbisik, ya, dia tidak memakai bahasa kampungnya, tetapi bisa jadi ngobrol pakai WA misalnya, ya. Dan ini juga akan membuat tidak nyaman hal-hal seperti itu. Walaupun ini contoh yang ketiga ini tidak terhindari. Sekarang kalau kita ada pertemuan beberapa orang saja, katakanlah makan bersama, menjelang hidangan siap, ya, menu diketengahkan. Tidak jarang untuk masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri dengan HP-nya masing-masing. Sebelum dulu ada HP, kesempatan itu kita pakai untuk ngobrol. Suami istri ngobrol, orang tua sama anak ngobrol. Banyak yang diobrolin sambil menunggu makanan, hidangan datang, atau bahkan sambil makan. Tapi kalau sekarang sepertinya luar biasa. Makanya ada istilah dengan gadget atau HP ini, bisa yang jauh jadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Apa makna yang jauh jadi dekat? Ya, orang jauh bisa kita berkomunikasi, bisa kita saling berbagi, berarti kan dekat jadinya. Tapi sebaliknya, orang dekat bisa terasa jauh. Kenapa? Karena kita tidak berkomunikasi walaupun secara fisik kita itu duduk berdekatan. Itu contoh, dan hal-hal seperti ini memungkinkan juga, ya, ke depannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini pada bagian ini yang perlu kita pahami. Kata Nabi SAW, apabila kalian bertiga, janganlah berdua itu berbisik-bisik, atau kita jelaskan, jangan berkata, berucap, ngobrol dengan bahasa-bahasa yang dia berdua saja paham, sementara yang ketiga tidak mengerti, dan dia tidak dilibatkan. Oleh karena itu, kalau negeri kita ini kan ada bahasa pemersatu kita, bahasa Indonesia, ya pakailah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu yang bisa dimengerti oleh semua pihak. Kalau di situ Sunda semua, ada satu yang Madura, mungkin dia pakai aja bahasa Indonesia. Jadi Sunda ngerti, Madura ngerti. Di situ ada Batak semua, sementara juga ada Jawa. Ya, bahasa aja bahasa Indonesia dengan logat sendiri-sendiri. Ya, bahasa Batak dengan Indonesianya, logat Bataknya misalnya. Orang Padang berbahasa Indonesia dengan logat Padangnya, tetapi bahasa itu relatif bisa dimengerti karena sebagai bahasa persatuan kita. Ya, ini penting dijaga hal seperti ini. Mudah-mudahan hadis yang relatif pendek ini bermanfaat untuk kita. Ada beberapa catatan tadi yang cukup penting yang perlu kita pahami dan kita praktekkan di dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.